Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Udah makan kuenya belum? Belum. Udah habis? Yang habis boleh nambah nanti di belakang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, diberikan rahmat dan ridhoannya. Kita diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan sebuah semangat untuk kita pagi hari ini bisa bertemu, silaturahmi, berdiskusi. Insya Allah orang-orang yang mau bertemu dalam hal kebaikan itu akan Allah jamin ke depannya. Amin. Salam dan salam selalu kita hantarkan kepada Allah Muhammad, karena beliau adalah utusan Allah yang Maha Kuasa, yang konkret menjadi tauladan kita, yang maha sempurna, yang namanya telah ada sebelum dunia diciptakan, dan insya Allah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Teman-teman ya kan, kita sebaya kan? Kalau dengan Pak Ali kita kan beda 1 tahun gitu kan. Terima kasih teman-teman sekalian telah hadir pagi hari ini. Saya berharap kita bertemu pagi hari ini bisa saling memberikan pertukaran pikiran, pertukaran gagasan, saling mengisi sebuah narasi kehidupan agar kita semua bisa membuat roadmap masa depan lebih lagi. Baik roadmap dalam hal pribadi kita maupun dalam menata daerah kita, maupun menyusun kerangka kebangkitan bangsa dan ke depannya. Saya yakin masa depan itu terjadi tergantung apa yang dibuat oleh anak muda hari ini. Apa yang teman-teman pikirkan hari ini, apa yang teman-teman lakukan hari ini, itulah yang terjadi di esok hari. Kalau mau tahu gambaran bagaimana masa depan daerah ini nantinya, tergantung wajah generasi muda yang kemudian hari ini. Karena kejadian 5 tahun ke depan, kejadian 10 tahun ke depan itu sudah bisa diprediksi, sudah bisa kita kalkulasikan, sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi. Itu dari cara pandang, cara pikir, dan perbuatan anak mudanya di hari ini. Peristiwa hari ini adalah produk 10 tahun yang lalu. Peristiwa hari ini adalah hasil gagasan anak muda 10 tahun yang lalu. Nah, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah tergantung anak muda yang hari ini. Karena mau tidak mau, sebuah siklus kehidupan akan terjadi. Baik karena faktor usia yang semakin menua, ataupun karena perubahan zaman, ataupun karena distorsi pengetahuan. Nah, semua hal itu berdampak kepada kehidupan kita. Tinggal kita memilih yang mana. Sebagai anak muda yang hanya menikmati hasil perjuangan orang lain, atau memang kita punya legasi kehidupan bahwa kita ikut berjuang dalam menata kehidupan bangsa ini. Banyak orang yang hari ini, tenanglah, toh itulah, betul nggak? Kita ngalir baiklah, ini tamat kuliah dan lain-lain. Ada juga anak muda yang memang getol dia memperbaiki dirinya, memperbaiki kehidupan keluarganya, memperbaiki kehidupan daerahnya, karena dia punya mimpi yang besar. Karena kalau sebuah negara maju, pasti akan majulah sebuah daerahnya. Kalau daerah maju, pasti akan majulah anak mudanya. Tapi kalau pribadi-pribadi yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya, belum tentu berdampak untuk orang lain. Teman-teman, sejarah telah mencatat di belahan dunia manapun, ya, di suku bangsa manapun, di wilayah manapun di dunia ini, tidak ada perubahan yang berarti tanpa kiprah anak muda. Sebuah revolusi besar di negara manapun maupun sebuah daerah pasti punya peran anak muda yang punya gagasan, punya pemikiran, punya jiwa yang energik, dan mau berkorban untuk orang lain. Kita khususnya bangsa Indonesia telah mencatat bagaimana dari dahulu, dari sebelum kemerdekaan, awal perang revolusi dengan penjajahan misalnya tahun 1605, ketika terjadi revolusi jihad, semuanya dimulai anak muda. Lahir Pangeran Diponegoro yang memimpin perang di umur 25 tahun. Lalu kemudian lahir generasi Bung Karno, di mana Bung Karno di umur 25 tahun sudah memimpin namanya Sumpah Pemuda. Tahun 66 ada Pramana Hakim menjadi korban peristiwa tahun 73 bagaimana melawan korporasi Jepang pun adalah mahasiswa.
98 pahlawan reformasi yang meninggal dunia di Semanggi adalah anak-anak muda yang berumur 20-21 tahun yang hasil proklamasi dinikmati oleh anak-anak muda hari ini. Dulu yang berjuang tahun 98 hari ini sudah tua-tua, sudah berumur 50, 60. Yang menikmati anak muda yang lahirnya tahun 2000-an. Teman-teman, lahir tahun 2000-an kan? Betul nggak? 98, 99. Jadi dulu ketika terjadi reformasi, mahasiswa bergejolak, teman-teman baru brojol. Beruntung teman-teman ya. Nah, inilah siklus kehidupan teman-teman sekalian. Dan apa yang terjadi dengan perjuangan teman-teman hari ini itu nanti akan dinikmati oleh generasi di bawah. Kalau hari ini teman-teman banyaklah melihat anak muda yang hobinya nongkrong di pinggir pantai, nongkrong boleh tapi jangan tiap hari juga gitu kan, menghabiskan waktu berbaring di kasur dengan standar gadgetnya, atau lebih sibuk dengan hal pribadinya tanpa ada sensitif terhadap lingkungannya, maka sudah bisa diprediksi bagaimana masa depan generasi bangsa kita. Nah, jika hari ini berkumpul anak muda yang sibuk membenahi dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan kualitas pribadinya, meningkatkan mutu otaknya, meningkatkan kekuatan fisiknya, itulah juga gambaran masa depan inilah bangsa Indonesia. Teman-teman, saya hadir di sini sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang diamanakan teman-teman kebetulan menjadi ketua komisi 1. Saya kemarin 2 tahun setengah menjadi ketua komisi 4 dan 2 tahun setengah menjadi ketua komisi 1. Saya dulu sama seperti teman-teman juga menjadi peserta acara-acara di undang-undang gitu kan. Ya sama, berorganisasi, ikut lomba pemuda. Saya pernah dikirim sampai ke luar negeri, sampai ke Manokwari, Papua di saat perang Papua. Selama 6 bulan kami menjadi duta perdamaian di sana ketika saya masih semester 5 ketika itu. Dan lain-lain. Jadi relawan bencana. Tahu teman-teman peristiwa tsunami tahun 2007 untuk kami yang menjadi relawan. Terus seperti ini. Karena itulah hari-hari yang menciptakan karakter kita. Karakter ciptakan karena apa kita lakukan pada hari. Zaman kami belum ada duta HIV, belum ada. Belum ada duta HIV, duta kupat belum ada, belum lahir. Baru ada tuh duta pemuda-pemudi Nusantara yang ada. Dan sekarang sudah bubar. Dan pemuda patokan kebudayaan sudah ada, tapi dulu seleksinya itu antar provinsi. Dan saya salah satu peserta dari provinsi Bengkulu. Karena ada satu orang provinsi ketika itu. Nah, teman-teman sekalian, saya sengaja mengundang teman-teman mewakili beberapa organisasi yang memang hasil seleksi ya. Saya tahu teman-teman misalnya di beberapa duta atau putra-putri ini memang hasil seleksi, kemudian dikarantina, dididik dan lain-lain. Maka saya anggap ini representatif anak-anak muda yang punya kecerdasan. Saya yakin nanti diskusinya itu akan baik dan generasi yang cerdas karena teman-teman sudah dikadar. Teman-teman sudah dikarantina, sudah dididik secara attitude, karakter, dan pengetahuan. Dan saya yakin inilah gambaran sesungguhnya generasi muda hari ini. Saya sekalian dengan teman-teman, karena saya yakin teman-teman pasti merasa susah ketemu DPR itu kan? Betul nggak? Ketemu DPR itu susah, ribet, ngajuin jadwalnya susah, dibahas PA jarang gitu kan? Betul nggak? Apalagi kebetulan. Betul Pak. Dan teman-teman nanti saya undang sini untuk ngobrol. Kita ngobrol sama-sama, samakan pemikiran, samakan gagasan, kita bikin aksi nyata untuk republik ini. Itu sebagai pengantar. Tadi cerita sudah disampaikan oleh Adinda Bunga. Pengalaman saya, walaupun saya sibuk sebagai aktivis, tiada minggu tanpa demonstrasi ketika itu, tapi insya Allah tidak pernah kalah dalam IPK. Nah, gitu. Yang kedua, baik di internal kampus maupun eksternal kampus, saya selalu mencapai puncak di organisasi. Di kampus saya menjadi presma, di luar pun saya pernah menjadi ketua KNPI, di ketua KAPI dan lain-lain. Bahkan hari ini menjadi anggota DPRD, termasuk salah satu yang di usia muda.
Satu lagi saya katakan bahwa sebagai anak muda, saya telah membuktikan aksi nyata. Saya berani klaim ya, di Provinsi Bengkulu ini mungkin cuma saya anggota DPRD yang kampanye tidak pernah pasang baliho dan spanduk. Dan itu telah menentang teori politik. Yang namanya ketika pasti selalu menggunakan spanduk baliho kan? Saya tidak menggunakan itu. Why? Kenapa? Tidak punya uangnya. Tidak punya uangnya untuk transport, tidak ada uangnya. Karena saya anak muda dari kampung merantau, bukan anak orang kaya, bukan keturunan ningrat, bukan anak pejabat. Saya hanya berpikir soal masa depan. Kalau teman-teman hari ini mungkin bisa makan 3 kali sehari, di zaman saya kuliah tuh 3 hari sekali. Beda kan? Teman-teman nikmati makanannya berapa? 3 kali sehari. Zaman saya 3 hari sekali. Demikian saya pengantar. Teman-teman boleh kasih masukan, boleh kasih saran, boleh kasih kritik. Mau mengkritik full silakan, no problem. Boleh, jangan takut. Ini kita forum santai, anak muda, ya. Santai, yang penting tanpa sandung, oke? Mau kasih saran, mau kasih kritik, kasih masukan, bertanya, silakan. Tidak ada yang bisa memberi sanksi di forum ini, oke? Ini forumnya kita. Setuju? Setuju? Iya, itu nampak muka-muka bang sarjana gitu. Dan otaknya lagi bisa kerja gitu kan. Orang tua suruh pulang kampus, pacar suruh melamar, pekerjaan belum ada. Tapi jiwa masih nongkrong. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.